Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar UTBK SNBT latihan soal PK, pengetahuan kuantitatif tentang statistika. Kita akan belajar tentang statistika. Kita akan latihan soal UTBK SNBT PK statistika. Nah, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui terdapat 2 kelompok anak dan setiap kelompok terdiri dari 7 anak. Rata-rata tinggi badan kelompok pertama adalah 130 dan rata-rata tinggi badan kelompok kedua adalah 131. Nah, apabila seorang anak dipindahkan dari kelompok pertama ke kelompok kedua sehingga rata-rata kelompok pertama menjadi 129, berapakah rata-rata tinggi badan kelompok kedua setelah seorang anak tersebut pindah? Oke. Nah, dari informasi soal ada 2 kelompok ya. Ada 2 kelompok. Misalnya ada kelompok A dan ada kelompok B. Nah, kelompok A itu memiliki data ya. Nah, NA yaitu total banyaknya A ya. Total banyaknya anak di A adalah 7 dan total banyaknya anak di B adalah 7 juga. Nah, NA ini itu adalah misalkan ya, adalah data pertama, lalu data kedua, lalu data ketiga dan sampai data ketujuh. Oke, ada 7 anak kan? Ada 7 anak. Ada 7 anak, berarti X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, ada 7 anak. Nah, lalu yang NB itu berarti X8 sampai X14 ya, misalkan. Nah, jadi seperti itu. NB-nya kan 7, berarti data ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 7 data. Ada 7 data. Nah, lalu diketahui apalagi? Rata-rata tinggi badan kelompok pertama adalah 130. Berarti X bar ke A sama dengan 130. Dan rata-rata tinggi badan kelompok kedua adalah 131. Berarti X bar yang B adalah 131. Nah, ini adalah sebelumnya ya. Ini adalah kasus sebelumnya. Sebelum. Nah, kita mau cari rata-rata tinggi badan kelompok kedua setelah. Oke. Nah, kita perlu cari setelahnya itu gimana. Oke. Setelah. Oke, ada sebelum dan ada setelah. Ada sebelum dan ada setelah. Nangkep ya. Nah, seorang anak dipindah dari kelompok pertama ke kelompok kedua sehingga rata-rata kelompok pertama menjadi 129. Berarti gimana? X bar yang A setelah seorang anak dipindah adalah 129. Nangkep kan? Nah, kita mau cari tahu berapakah nilai dari X bar yang B. Kita mau tahu, oke? Kita akan mencari tahu berapakah X bar B, berapakah rata-rata kelompok kedua setelah seorang anak dipindah. Oke, kita cari tahu X bar B. Gimana caranya? Nah, berarti katanya ada seorang anak yang pindah kan? Ada seorang anak ya, seorang anak dipindahkan dari kelompok pertama ke kelompok kedua. Misalkan anak tersebut adalah X1. Oke, misalkan anak tersebut adalah X1. Nah, berarti NA berkurangan ya. 7 dikurangi 1 berarti 6. Tinggal 6 anak. Nah, lalu kita bisa apa? Nah, total ya. Kita bisa mentotal. Nah, seperti ini. Berarti total A gimana? Total A sebelumnya gimana? Kita tahu ya, statistika itu kan membicarakan tentang rata-rata ya. Kalau kita mau tahu ya, rata-rata itu kan X1
ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai X ke N dibagi dengan N atau banyaknya data. Rata-rata atau X bar itu adalah total data, total penjumlahan data dibagi dengan banyaknya data. Oke, X bar itu sama dengan total, ya, total data, total penjumlahan data dibagi dengan banyak data. Oke, sampai sini nangkep ya. Nah, berarti kalau kita mau cari tahu X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai X ke N, itu kan gimana? Berarti N dikali X bar. Oke, berarti ini sama dengan X bar dikali dengan total banyaknya data. Oke, ini perlu kalian ingat, aku tandai ya. Nah, kalau kita mau cari tahu total banyaknya data itu adalah rata-rata dikali dengan ya total banyaknya data. Ya, banyak data. Rata-rata dikali banyak data. Nah, jadi gimana? Nah, total A, kita akan cari tahu total A. Kita akan cari tahu total A. Total A berarti gimana? Ya, ada 7 anak, Lah, kita kali 130. Oke? 7 dikali 130. 130 kali 7 berarti 0, 1, 2, 7 kali 1, 7, 8, 9, 910. 910. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Nah, total data A, oke. Total penjumlahan data A yang sebelumnya itu adalah 910. Nah, kita mau cari tahu, nah, kalau total A setelahnya gimana? Berarti 129 dikali 6. 129 dikali 6. Nah, berarti 129 dikali 6 berapa? 9 kali 6, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 6, 774. Berarti ini sama dengan 774. Nah, kita tidak mengetahui berapakah nilai dari seorang anak yang dipindah itu. Kita belum tahu. Nah, anak yang dipindah itu berarti gimana? Ya, total A sebelum dikurangi total A sesudah sama dengan X1, anak yang dipindah. Oke, X1 ini adalah anak yang dipindah ya. Nah, berarti gimana? Ya, 910 dikurangi 774 sama dengan berapa? 910 dikurangi 774. Oke. Ini 0, 10 berarti 6, 8, oke, 10, 7, 3, 136. 136. Nah, jadi kita udah tahu ya, anak yang dipindah itu mempunyai tinggi 136. Oke. Anak yang dipindah itu memiliki tinggi 136. Loh, kok bisa? Ya karena kita udah mengurangi antara total sebelum dan total sesudah. Oke, itu adalah 136. Jadi seperti itu. Nah, 136 ini adalah anak yang dipindah itu ya. Anak yang dipindah. Nah, artinya kita bisa mencari tahu berapakah nilai X bar B. Oke? Kita bisa mencari tahu berapakah nilai X bar B rata-rata tinggi badan kelompok kedua setelah seorang anak tersebut pindah. Nah, tapi NB-nya berapa? NB setelahnya berapa? 8. Oke? 8. Ya kan? NB setelahnya adalah 8. Karena ada satu anak yang dipindah dari kelompok A ke kelompok B, yaitu satu anak, ya kan? Ada satu anak. Berarti ya 8. Nah, total B. Nah, total B berapa? Total B sebelumnya ya 131 dikali 7 sama dengan 131 dikali 7.
Berarti ini 7, 1, 2, 7, 8, 9, 917. Nah, berarti gimana? Artinya, ya, X bar B setelahnya adalah 917 ditambah 136 dibagi 8. X bar B sama dengan berapa yuk? 136 ditambah 917. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 9, 10. 10, 5, 3 dibagi 8. Oke. Nah, kalau kalian hitung, hasilnya adalah 131,625. Ini adalah jawabannya. Jadi, berapakah rata-rata tinggi badan kelompok kedua setelah seorang anak tersebut pindah? Adalah 131,625. Jadi seperti itu. Nah, jawabannya adalah 131,625. Kalau kalian nggak paham dengan apa yang aku jelaskan, kalian bisa tanya aku di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawab. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua diberikan 2 set data yang masing-masing terdiri atas 5 bilangan bulat positif. Ada data A dan data B. Nah, diketahui rata-rata data A sama dengan rata-rata data B dan modus data A adalah 7. Nah, mana saja dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita akan cari tahu. Nah, diketahui apa aja? Rata-rata data A sama dengan rata-rata data B dan modus data A adalah 7. Nah, modus data A adalah 7. Nah, diketahui di soal hanya ada satu angka 7. Hanya ada satu angka 7. Berarti nilai M adalah 7. Oke? M sama dengan 7. Loh, kok bisa? Karena modus itu adalah data yang paling sering muncul. Oke? Yang paling sering muncul. Kalian harus ingat ini. Modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, kalau misalkan baru ada satu data, yakni 7, dan diketahui modus data A adalah 7, artinya M adalah 7. Oke? Karena ya minimal 2 kali kan ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu gimana? Rata-rata data B, kita bisa mencari tahu rata-rata data B, yakni dengan mencari tahu X bar A sama dengan berapa. Kita langsung menjumlahkan ya. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7 tambah 7 berarti 8 tambah 14 tambah 8 tambah 9. Ya kan? 14 tambah 8 tambah 9 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini 1, 2, 31. 31 dibagi dengan 5. Oke? Ini adalah rata-rata data A. Itu adalah rata-rata data A. Nah, nggak perlu kalian bagi karena lebih enak gitu. Nah, artinya kita bisa mencari tahu nilai N. Nah, berarti 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah N berapa? Ayo, 14 tambah 9 kan ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ditambah N dibagi 5 sama dengan 31 dibagi 5. Nah, ini kan bisa coret. 23 ditambah N sama dengan 31. N sama dengan berapa? Ya 31 dikurangi 23 sama dengan berapa? 8 kan ya? Oke. Kita udah mengetahui nilai M dan N. Kita tahu nilai M dan N. Pernyataan yang pertama, N dikurangi M. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Oke. Pernyataan yang pertama bernilai benar. Oke. Yang pertama benar. Lalu median data B lebih besar dari rata-rata data A. Nah, median data B itu adalah apa? 7 ya kan? Nah, yang kedua, median data B, ME data B lebih besar dari X bar A.
median data B itu adalah 7, berarti 7 lebih besar dari X bar A. Nah, 31 dibagi 5, gini kan? Berarti 35 lebih besar dari 31, gitu aja. Berarti benar. Yang kedua bernilai benar. Lalu yang ketiga, jika kedua data tersebut digabung, maka mediannya adalah 7. Nah, kita akan cek. Kalau kita mencari median, artinya datanya harus urut. Oke? Median itu kan data tengah ya. Data tengah. Nah, untuk mencari median, datanya harus urut dari terkecil hingga terbesar. Oke? Untuk mencari median, datanya harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, berarti gimana? Ya 3, oke. 4, 5, 5. 7-nya 4 kali ya. 7, lalu 8, lalu 9. Nah, median itu adalah data yang tengah. Oke, kita akan cari tahu data yang tengah. Berarti kita coret. Nah, berarti mediannya adalah 7 ditambah 7 dibagi 2. Oke, ya 7 dong. Oke. Berarti pernyataan yang ketiga bernilai benar. Lalu yang keempat, nah kita perlu cari tahu ya. Yang keempat, jangkauan data A dikurangi jangkauan data B. Nah, jangkauan sini aja ya. Jangkauan J itu sama dengan data terbesar. Oke, terbesar dikurangi terkecil. Oke. Nah, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jangkauan J itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, untuk jangkauan data A berarti kan 9 dikurangi 3 itu adalah JA. Oke. Nah, berarti 6 kan ya? 6. Nah, JB jangkauan data B berarti 8 dikurangi 4. Berarti 4. Nah, kalau kita kurangi ya kan? Ini kan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Nah, kita kurangi berarti 2 kan ya? Nah, jangkauannya bernilai jangkauan data A dikurangi jangkauan data B adalah 2, bukan 1. Artinya pernyataan yang keempat bernilai salah. Pernyataan yang keempat bernilai salah, artinya jawabannya adalah yang A. Oke? Jawabannya adalah opsi A. Jawabannya adalah A. Jadi mungkin seperti itu. Kalau ada kesalahan, aku minta maaf. Kalau ada kesalahan dalam video ini, aku minta maaf. Kalian bisa mengoreksi kesalahan dalam video ini di kolom komentar. Insya Allah akan aku respon. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau mau request latihan soal jenis apa, kalian bisa request di kolom komentar. Insya Allah akan aku respon. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan dan jangan lupa tidur. Terima kasih.